الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan senantiasa kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanukum bila ilaha jaddidu imanukum. Senantiasalah kalian memperbaharui iman kalian. Kata sahabat, kaifa nujaddidu ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Bi aktsari la ilaha illallah. Dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan senantiasa juga kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan membalasnya dengan mengucapkan salawat kepada hamba tersebut. Allah sang pencipta bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dia bersalawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan itu dikuatkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama dengan malaikatnya. Ketika Allah perintahkan manusia untuk solat, Allah tidak solat. Ketika Allah perintahkan manusia untuk puasa, Allah tidak puasa. Tetapi ketika Allah perintahkan manusia untuk bersalawat, bahkan kata ulama, salawat itu jauh lebih wajib daripada kewajiban solat kita. Allah perintahkan kita bersalawat, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Perbanyaklah kalian bersalawat setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena salawat umatku akan disampaikan, dilaporkan kepadaku, kata Nabi, setiap hari Jumat. Ada malaikat yang memang diciptakan oleh Allah, namanya Sayyar. Sayyar itu tugasnya hanya keliling dan terbang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Untuk apa? Mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkannya salawat umatnya, kemudian tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin, akan diantarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat.
maka pada hari Jumat kita disunnahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun setiap hari kita juga dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Man kana aktsaru alayya salatan, siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi, maka fa kana aqrabuhum minni manzilatan, maka itu akan menjadi orang yang terdekatku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi, maka dia akan menjadi tetanggaku nanti di dalam surganya Allah. Dia akan menjadi orang yang paling dekat kepadaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling tinggi, tidak ada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah di dalam surga. Tidak ada kedudukan di surga paling mulia kecuali kedudukan surga, kecuali surga yang ditempati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi kita adalah kedudukan yang tertinggi. Siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi kita, maka dialah orang yang paling dekat kepada Nabi kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini yang menjadi kajian kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awratnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi, dan kemudian kami wariskan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, alladzina istafayna min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi, dan di antara mereka ada yang menganiaya dirinya, ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang bersifat pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Biiznillah, tentu itu dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Itu adalah karunia Allah yang paling besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah ingin memahamkan kita dua hal. Yang pertama, summa auratnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Allah hendak memberitahukan kita bahwasanya Al-Quran itu akan diwariskan kepada hamba-hamba pilihan. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud istafaina min ibadina adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahulah kita bahwa karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah Al-Quran, adalah kitab suci umat Islam, diwariskan kepada kita, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita. Allah juga hendak memahamkan kita bahwa menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah karunia yang sangat besar. Kalau kita baca riwayat, ternyata malaikat Jibril itu sangat ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi setiap, karena tidak ada kitab suci melainkan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab suci tersebut, maka setiap nabi membaca dalam kitab mereka tentang satu kaum, satu umat yang begitu mulia, yang memiliki banyak keutamaan. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikan itu umatku ya Allah.
Apa kata Rasul, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaha min ummati Ahmada. Itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa mengubah doanya, Allahumma ja'alna min ummati Ahmada. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi berharap agar supaya terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi yang dikabulkan adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga berdoa, Allahumma ja'alna min ummati Ahmada. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi, bukan sebagai nabi yang baru, bukan untuk membawa ajaran yang baru, tetapi menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karunia yang sangat besar, kesyukuran karena kita terlahir sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya kita tidak pernah meminta bahwa agar supaya kita lahir sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah betul kita tidak pernah meminta atau pernah kita meminta? Kenapa? Karena ketika sebelum kita lahir ke dunia ini, kita berada di satu alam, namanya alam ruh. Di situ adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa. Kita kalau di dunia ini ketika jauh dari kampung halaman, selalu kita rindu ingin pulang ke kampung halaman kita. Kenapa kita rindu ingin pulang ke kampung halaman? Karena kita mau rindu bertemu dengan kedua orang tua kita. Padahal ketahuilah jamaah sekalian, kedua orang tua kita di kampung itu hanyalah bapak fisik kita, tetapi ketahuilah ada bapak rohani kita. Di dalam diri kita ini ada rohani, ada dua dimensi dalam diri kita. Ada jasmani, bapaknya adalah kedua orang tua kita yang ada di kampung, tetapi ada namanya dimensi rohani. Ada ruh yang ada di dalam diri kita, itu juga punya orang tua. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah bertanya kepada kita sebelum kita lahir ke dunia ini, alastu bi rabbikum, apakah benar aku Tuhanmu? Maka dengan yakin kita mengatakan waktu itu, bala syahidna, kami yakin ya Allah. Padahal kita ini paham betul bahwa ketika ruh kita terbungkus oleh jasad, maka banyak konsekuensinya. Akan ada, kita ini bisa saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh terbungkus oleh jasad, maka kita kemudian akan mendapatkan, menghadapi yang namanya kemalasan, keletihan. Sementara ruh yang ada di dalam diri kita senantiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada terbungkusnya ruh kita oleh jasad, maka akan ada sifat hewaniah, akan ada sifat keinginan, kesombongan, egois yang akan ada pada diri kita, disebabkan karena ruh kita terbungkus oleh jasad. Dan itu dipahami oleh ruh kita sebelum dia memilih untuk dibungkus oleh jasad. Qalu bala syahidna, kami yakin ya Allah. Kenapa ruh berani mengambil konsekuensi yang begitu besar? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abar ruh, kata ulama, bapaknya semua ruh itu ada, dilahirkan di bumi ini, dilahirkan sebagai manusia. Maka kita berani mengambil resiko itu karena kita ingin dekat kepada bapaknya ruh kita, kepada kita rindu dekat kepada orang tua daripada ruh kita, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahulah kita bahwa ternyata ada bapaknya jasad kita, ada bapaknya ruhani kita. Bapaknya jasad kita adalah kedua orang tua yang mengasuh kita dari kecil, tetapi bapaknya rohani kita adalah yang ruh kita berasal dari percikan-percikan ruhnya. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika Muhammad kami jadikan dari ruh kami hembuskan dari ruh kami, maka ada percikan-percikan ruh
dan itulah ruh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terpercik ruh kita dari ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, Muhammad adalah abar ruh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapa daripada ruhani kita. Sebelum ada alam dunia ini, ketika kita berada di alam ruh, kita selalu berkumpul melingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog dengan Allah, untuk beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu fitrahnya selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ruh kita terpisah dari bapaknya ruh kita, Nabi kita, maka rindu ingin berjumpa, rindu ingin berjumpa dengan Nabi kita. Maka wajar kalau ada orang ketika bersalawat meneteskan air mata. Dia tidak rindu dengan kedua orang tuanya di kampung, tetapi dia rindu dengan bapa daripada ruhnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bersyukurlah kita karena kita terlahir sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pertama ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa nikmat Allah yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita adalah yang pertama karena Allah mewariskan Al-Quran kepada kita. Yang kedua karena kita terlahir sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang Allah ingin pahamkan kepada kita, bahwasanya ketika manusia sudah diwarisi Al-Quran, maka khususnya umat Islam itu terbagi menjadi tiga. Umat Islam, kata Allah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terbagi menjadi tiga. Jadi kita umat Islam banyak, tetapi dalam hal warisan Al-Quran ini, dalam hal mengamalkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, kita hanya dibagi menjadi tiga hal, kata Allah. Yang pertama, minhum zalimun li nafsi. Ada manusia, ada umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zalimun li nafsi, yang zalim terhadap dirinya sendiri, dia menganiaya dirinya sendiri. Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait tentang zalimun li nafsi ada dua. Yang pertama, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kalanya dia solat, ada kalanya dia tidak datang solat, ada kalanya dia puasa, ada kalanya dia tidak puasa, ada kalanya dia ibadah kepada Allah, ada kalanya dia maksiat kepada Allah. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun jikalau ditimbang amal baiknya ternyata lebih dominan daripada amal keburukannya, maka fa huwa fi 'ishatir radiyah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun jikalau ternyata amal buruknya, perbuatan buruknya lebih dominan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir tentang minhum zalimun li nafsi, ada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak gemar untuk melakukan ibadah, tetapi dia gemar melakukan dosa. Dia kesenangannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaannya adalah dosa, kesalahan yang dia buat, maksiat yang dia buat, dia bangga melakukan maksiat tersebut. Maka apa kata Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang minhum zalimun li nafsi ini? Apa kata beliau? Inilah orang yang dakhalan nar bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah tanpa sebuah perhitungan. Tidak ditimbang amalnya, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jelas amal buruknya lebih dominan daripada amal baiknya. Lebih dominan daripada amal baiknya. Ibaratnya pahala kita adalah mobil, pahala kita adalah motor,
dosa kita adalah mobil. Tidak perlu ditimbang, kita sudah tahu bahwa mobil itu lebih berat daripada motor. Maka inilah umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakhalan nar bighairi hisab, akan masuk ke dalam nerakanya Allah tanpa sebuah perhitungan. Kenapa? Dia kesenangannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan masuk ke dalam surga? Apa kata Imam Ibnu Abbas? Dia hanya akan masuk ke dalam surga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa orang yang minhum zalimun li nafsi ini dia tetap akan masuk ke dalam surga, tetapi dia adalah umat Nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seburuk-buruk manusia kalau dia adalah umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya tergandeng dengan nama Nabi kita, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Kenapa? Ada syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang terlahir sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita nasihatkan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Kalaulah kita belum sholat, kalaulah kita belum puasa, paling tidak kita tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena ada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Akhrijum minan nar, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardalin min iman, yang di dalam hatinya ada iman. Dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya saja dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum zakat. Akhrijum minan nar, keluarkan mereka dari dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, meneteskan air mata ketika pamannya Abu Talib yang selalu berjuang bersama dengannya tetapi tidak dibingkai dengan kalimat la ilaha illallah. Pamannya Abu Talib menjelang wafatnya masih tidak mau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan kalimat itu, urusanmu di akhirat adalah urusanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bisa menolong, yang penting orang itu mengucapkan passwordnya. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamukah yang memiliki hidayah ataukah aku yang memiliki hidayah? Kenapa? Karena Nabi kita terikat dari memberikan syafaat kepada orang yang terhalang dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang yang terhalang dari kebenaran agama yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, minhum zalimun li nafsi, dia menganiaya dirinya sendiri. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Orang tidak sholat bukan karena dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Dia tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi memang dia tidak ada niat untuk mendirikan sholat. Orang tahu bahwa ada yang namanya perkara yang haram, dia tahu yang mana halal yang mana haram, tetapi memang dia begitu gemar. Fi qulubihim maradun, karena di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit itu. Tidak terbuka, tidak mau menerima kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hatinya daripada menerima nasihat-nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap manusia umat Islam dalam hal warisan Al-Qur'an adalah minhum sabit, minhum muqtasid. Dia bersifat pertengahan. Orang ini, kata Imam Ibnu Katsir, dia tetap sholat, tetapi yang dia lakukan hanyalah yang wajib. Dia tidak peduli dengan yang dianjurkan. Dia cuek dengan yang sunnah-sunnah. Dia lakukan sholat yang wajib-wajib saja. Dia lakukan kewajiban-kewajiban saja. Adapun sunnah-sunnah, mau makan dari tangan kanan, mau makan dengan tangan kiri, tidak peduli dia. Yang penting dia bisa kenyang. Mau makan dalam keadaan berdiri atau mau makan dalam keadaan duduk, tidak peduli dia. Inilah kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang yang minhum muqtasid.
Dia sifatnya pertengahan, dia hanya kerjakan yang wajib-wajib saja. Maka kata Imam Ibnu Abbas, ya summa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka itu akan dihisab dengan hisab yang ringan, akan dihitung dengan perhitungan yang ringan, dan tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tentu bukan dengan surga yang istimewa, tetapi surga yang level rendah. Maka ya dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah amalmu, bikinlah amalan yang luar biasa, sebagaimana kamu menginginkan kedudukan yang luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika kita ini menunggu hari tua untuk bertaubat, ada orang yang dari masa kecilnya dia sudah dekat dari masjid, ya qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Jangan kira ketika kita masuk surga kemudian akan sama surganya kita, beda, akan beda tingkatan surga. Apa kata Allah? Iqra, ya bacalah kemudian naiklah. Jadi kita akan mendapati surga, menempati surga itu sesuai dengan bagaimana hebatnya ibadah kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, buatlah amalan yang biasa-biasa kalau memang kamu hanya menginginkan surga yang biasa-biasa, tetapi buatlah amalan yang luar biasa kalau kamu menginginkan kedudukan yang mulia, yang istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika datang Al-Qur'an kepadanya, datang informasi di telinganya tentang satu perintah Allah, maka minhum sabiqum bil khairat, dia hanya tahu melaksanakan. Sami'na wa ata'na, kami hanya mendengar dan kami taat. Dia selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan, dia selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Apa kata Imam Ibnu Abbas, orang ini nanti di akhirat dakhalal jannah bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau yang pertama tadi ada bagian keduanya yang dakhalan nar bighairi hisab, maka kata Imam Ibnu Abbas, orang yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini, dakhalal jannah bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga tanpa sebuah pertanyaan, tanpa sebuah perhitungan. Kenapa demikian? Karena sudah jelas yang mana yang berat. Dia hanya tahu melakukan kebaikan, namun tentu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah nikmat Allah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita sudah berada pada posisi ini, maka jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain. Saya yang lebih hebat ibadah saya, maka ketahuilah kita bisa datang ke masjid ini solat Jumat. Kenapa kita bisa betah duduk? Karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian menghina mereka yang belum dapat hidayah, karena boleh jadi hari ini mereka masih berkeliaran, tetapi tahun depan diberikan hidayah oleh Allah, kemudian kita dicabut hidayah kita karena kesombongan kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kita sombong dengan ibadah kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bisa saja akan dipergilirkan. Kita nanti akan ada di sana berkeliaran, tidak mau ikuti perintah Allah. Mereka akan dijemput dengan hidayah, kemudian mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau balagat dunubuka ananas sama, Allah tidak pernah peduli berapapun dosa yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Yang penting kita mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? La ghafartu laka wa la ubali, ketahuilah saya ampuni kalian dan saya tidak peduli berapapun kesalahan yang telah dibuat oleh hambaku tersebut.